Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David. Salam sukses buat timnas kita, timnas Indonesia, eh, yang pencapaiannya luar biasa. Di U17 bisa masuk Piala Asia, di U20 juga masuk Piala Asia, di U23 sama yang senior juga masuk Piala Asia. Nah, ini pertama kali untuk timnas eh, Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak round 3 di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia adalah yang pertama untuk mencapai di round 3 ini dengan peringkat 3. Itu luar biasa. Nah, tentunya kita tahu di Indonesia ini berada di grup yang paling neraka, grup yang paling krusial. Tentunya kita tahu Jepang pastikan lolos sebagai juara grup. Nah, sedangkan Australia di peringkat kedua dengan nilai 7, Indonesia dengan nilai 6. Di peringkat ketiga 4, 5, 6 itu masih ada Arab Saudi, Bahrain sama China. Masing-masing nilainya 6 juga sama dengan Indonesia. Nah, di grup ini kenapa kita sebut grup neraka? Karena memang selisih nilainya itu hampir sama. Jadi eh, semua tim masih punya peluang untuk lolos langsung, yaitu jadi runner up langsung dapat masuk Piala Dunia, dan semua tim juga masih punya peluang untuk mencapai peringkat 3 dan keempat untuk masuk ke round 4. Nah, tentunya kita sangat bangga. Saya akan balik lagi pada saat kita pertama melawan tim Arab Saudi. Di kandang Arab Saudi kita bisa menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Nah, gol pertama Arab Saudi adalah kesalahan dari Martin Paes, tapi Martin Paes berhasil membayar kesalahannya dengan menepis penalti dari tendangan dari kapten tim Arab Saudi. Setelah itu kita bisa menahan Australia di GBK. Itu luar biasa. Nah, dari dua pertandingan itu lanjut ke pertandingan ketiga, kita bisa hampir menang lawan Bahrain. Kita tahu bahwa pertama kita ketinggalan 1-0, di babak kedua kita bisa membalas dengan 2 gol. Nah, di babak perpanjangan waktu dengan dibantu wasit akhirnya Indonesia kebobolan juga, jadi seri 2-2 lawan Bahrain. Mestinya kita bisa meraih 3 poin yang kita bawa pulang. Nah, setelah melewati 3 pertandingan tersebut, eh, kita bangga. Pertahanan kita kedua terbaik di bawah Jepang di grup neraka ini. Pada saat kita berangkat ke China untuk melawan China, eh, kesalahan pertama yang dilakukan STY adalah merubah banyak pemain-pemain Indonesia eh, yang jarang turun diturunkan. Akhirnya kita di China kita kalah 1-2 dari Cina. Nah, di sisi lain kita lihat pada saat kita melawan Arab Saudi, kita melawan Australia, kita melawan terakhir kita melawan Bahrain. Tim kita sangat bagus, tengahnya imbang, bagus, belakangnya pertahanan oke, depan juga kita bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Tapi kenapa tidak diturunkan oleh STY, tim yang pada saat kita melawan Bahrain? Tentunya kalau kita merasa kecewa, pasti saya sebagai pecinta timnas dan teman-teman juga pasti merasa kecewa. Kenapa STY menurunkan pemain seperti itu? Tapi tentunya kita harus memahami bahwa STY ini sudah banyak bekerja, banyak positifnya, banyak bagusnya untuk membawa timnas kita, terutama U23 mencapai empat besar, Piala Asia U23. Bahkan hampir masuk Olimpiade. Nah, untuk senior, STY berhasil membawa sampai ke round 3. Sekarang di peringkat ketiga dengan nilai 6 poin, sama dengan poin yang diraih oleh Arab Saudi, Bahrain, bahkan China, sama-sama 6 angka. Nah,
Keputusan menempatkan pemain yang mana aja yang akan dimainkan tentunya 100% ada di, pelatih. Nah, tentunya pelatih lebih memahami pemain mana yang lebih siap untuk diturunkan, skill-nya yang mana lebih bagus, dengan taktikal seperti apa pemainnya harus siapa, tentunya pelatih jauh lebih memahami dibanding, kita-kita. Kita hanya bisa berkomentar saja, tapi pelatih yang lebih tahu tentang timnya dan pelatih bertanggung jawab penuh atas kegagalan kesuksesan timnya tersebut. Nah, saya mengajak teman-teman pecinta timnas Indonesia, kita boleh kecewa atas hasil yang dicapai oleh timnas pada saat kalah atau kurang maksimal mainnya, tapi kita jangan menjudge karena mereka juga manusia, mereka juga punya performa kadang bagus, kadang jelek. Nah, oke, kita tinggalkan itu semua. Sekarang kita akan menatap ke masa depan. Saya akan membahas pada saat kita menang 2-0 lawan Arab Saudi. Kita berhasil mencuri 2 gol lewat Ferdinand. Dua-duanya lewat Ferdinand, itu pemain yang bagus. Nah, pada saat Ferdinand main jelek, kita ngejudge juga. Pada saat dia main bagus, kita eh, sanjung-sanjung. Mestinya tidak perlu seperti itu. Jadi enjoy saja. Kita hanya bisa memberikan kritik, tapi yang jangan keterlaluan juga sih. Nah, pada saat kita menang 2-0 melawan Arab Saudi berusaha untuk mencari poin. Artinya mereka berjuang untuk membobol gawang Indonesia. Tentunya tidak gampang karena di bawah mister gawang kita ada seorang kiper yang sangat baik yaitu Martin Paes. Nah, terutama back kita juga sangat bagus yaitu Rido sama Ijes. Kalau mereka berdua diturunkan bersama, mereka selalu tampil dengan bagus, komunikasi mereka, chemistry mereka sangat bagus untuk dua pemain ini untuk di back tengah. Nah, saya akan membahas pada saat Indonesia sudah unggul 2-0 melawan Arab Saudi. Arab Saudi dengan gencarnya menggempur pertahanan Indonesia. Nah, di situ saya melihat titik lemah Indonesia ada di tengah. Jadi pada saat itu Tom Hai tidak bisa main 90 menit. Dia hanya bisa main 60 sampai 70 menit. Nah, setelah Tom Hai diganti, otomatis kekuatan tengah kita itu berkurang. Nah, di situ bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol atau membahayakan gawang Indonesia. Nah, sekarang kita lagi istirahat nih, jeda. Nanti otomatis ketemu lagi pertandingan lagi di Maret 2025. Nah, tentunya beberapa bulan ini bukan menjadi waktu yang santai untuk Sintayong, tapi menjadi waktu yang panjang untuk Sintayong mencari pemain-pemain baru. Tentunya kita tahu bahwa kelemahan kita adalah di striker, karena striker kita jarang yang bisa cetak gol, artinya mandul. Nah, oleh Remeni sudah siap untuk dinaturalisasi dan saya dapat info bahwa prosesnya sudah berjalan, tinggal tunggu waktu saja. Apalagi timnas Indonesia ini didukung oleh Pak Presiden Prabowo, didukung lagi sama anggota DPR, anggota dewan yang begitu cepat untuk proses naturalisasi. Nah, begitu juga didukung sama Pak Erick Thohir, juga sama rakyat Indonesia. Nah, tentunya kita tahu kedatangan oleh Lomeni ini sangat bagus. Dia adalah striker bagus, masih muda, baru umur 24 tahun. Sekarang dia juga menjadi striker utama di tim yang bagus. Nah, sekarang kita lihat Ole ini tipe striker yang mau menjemput bola pada saat melakukan penyerangan. Itu pemain yang sangat bagus. Nah, kalau dengan datangnya Ole, otomatis uh, itu bisa dipasangkan dengan Ferdinand bisa, atau dengan Struij, atau dengan Ratnar. Nah, untuk Maret ini pertandingan pertama kan otomatis Ratnar nggak main karena Ratnar itu kena 2 akumulasi kartu kuning. Sedangkan Ivan Jenner
Justin Hubner tidak main karena kartu merah. Nah, kita tentunya tahu seorang Justin Hubner ini adalah ibarat kayak preman yang di tengah lapangan yang selalu memotong serangan dari lawan. Mereka berdua dengan Ivan Jenner juga tugasnya sama, yaitu memotong umpan-umpan silang, umpan-umpan terobosan dari lawan. Nah, itu tugasnya mereka berdua untuk memotong itu. Nah, dengan penampilan Tom Hai yang tidak maksimal, artinya tidak bisa full 90 menit. Jadi kekurangan pemain kita itu bukan hanya di striker, tapi pemain tengah. Kita butuh pemain tengah yang bisa melapis Tom Hai atau bisa menjadi saingan Tom Hai di tengah. Nah, kebetulan uh, ada satu pemain tengah yang sangat bagus. Dia juga sempat mengutarakan bahwa dia akan uh, menjadi pemain timnas Indonesia. Nah, untuk teman-teman pecinta timnas mau tahu siapa dia, silakan bantu channel saya untuk like, subscribe, dan share. Tentunya dengan subscribe, like, dan share, dan komentar dari teman-teman pecinta timnas, itu membuat saya makin semangat untuk bikin video untuk sharing sama teman-teman tentang timnas dan liga-liga lainnya. Nah, pemain tersebut dia adalah akademi dari Ajax Amsterdam pada saat dia umur 17, tampil bagus bahkan sampai di U21 dengan tenaga, dengan stamina yang luar biasa. Akhirnya dia dibeli oleh Liga Inggris, tim Liga Inggris. Dia main di sana kalau tidak salah itu selama 6 tahun di Liga Inggris. Akhirnya tidak diperpanjang kontraknya. Saat ini dia main di Belgia. Jadi main di Belgia untuk tahun ini. Nah, pemain ini sangat luar biasa dengan karena posisi terbaik dia adalah gelandang bertahan. Posisi terbaiknya gelandang bertahan. Nah, kalau ada pemain tersebut, maka Tom Hai menjadi otak serangan. Pemain tersebut nanti saya akan bocorkan namanya siapa. Nah, dia akan menjadi gelandang bertahan. Itu sangat kuat. Kalau ada tambahan pemain tersebut, maka timnas Indonesia di tengah sangat kuat, sulit ditembus oleh lawan manapun. Nah, kalau tanpa pemain baru dengan komposisi pemain sekarang, kemungkinan besar Indonesia bisa masuk ke round 4, yaitu finish di peringkat ketiga atau keempat. Tapi belum tentu bisa uh, dapatin lolos langsung di round 4 tersebut, karena memang di round 4 nanti ketemu tim-tim kuat. Jadi tidak ada tim yang lemah, karena yang lemah sudah gugur. Nah, pemain tersebut adalah keturunan Indonesia dari Manado. Beliau saat ini main di Royal Antep. Sebelumnya main di Crystal Palace dengan tenaga kuda. Gelandang bertahan yang bagus. Nah, tentunya Indonesia butuh pemain ini. Dia juga dari Akademi Ajax. Jadi siapa lagi kalau dia, pasti Jairo. Tentunya tahu, teman-teman pasti tahu bahwa Jairo ini adalah pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Manado. Akademi dari Ajax Amsterdam, main di Crystal Palace. Nah, sekarang main di Royal Antep di Belgia. Pemain ini luar biasa. Dia udah bersedia untuk menjadi pemain timnas Indonesia, bersedia dinaturalisasi. Nah, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau datang pemain tersebut, timnas kita akan sangat kuat. Nah, untuk teman-teman pecinta timnas, saya mohon, saya berharap kalau timnas kita mainnya bagus, kita pantas bangga, pantas bersyukur, kita pantas memberikan support. Seandainya timnas kita mainnya jelek, kita juga wajib memberikan koreksi.
tapi yang wajar-wajar saja, memberikan support terus. Kapan lagi kalau bukan sekarang, karena kita udah mencapai round 3. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi runner up, mendampingi Jepang langsung lolos. Nah, namanya sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa terjadi. Yang penting tim harus kompak. Contoh kayak kemarin setelah kita kalah dari China, Pak Erik sebagai ketua PSSI langsung masuk ke ruang ganti, memberikan semangat, membakar semangat pemain-pemainnya. Bahkan Pak Erik sempat ngancam akan mundur kalau anak-anak bermainnya tidak konsisten, tidak semangat. Nah, di situ kapten kita Jay Ijaz eh, langsung mengajak teman-teman pemain lainnya untuk meeting tanpa ada pelatih, tanpa ada satupun asisten pelatih ataupun siapapun, hanya real 100% itu semua pemain. Nah, di situ Jay Ijaz menjadi kaptennya, yaitu mengajak semua pemain untuk semangat, untuk Indonesia, untuk merah putih, jangan ada rasa ego segala macam. Nah, akhirnya kita bisa meraih 2-0. Artinya kemenangan pertama di round 3 ini. Nah, contoh kita lihat sebelumnya Ferdinand main jelek, tapi di lawan Arab dia mainnya bagus. Nah, makanya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pecinta timnas, ayo kita dukung timnas kita. Apapun hasilnya, ini udah luar biasa. Memang tidak gampang untuk seorang pelatih STY untuk meracik tim ini eh, langsung bagus. Karena setiap kali pertandingan ada lagi pemain baru, pertandingan ada lagi pemain baru. Jadi pemain-pemain tersebut, bahkan contoh kita ambil contoh banyak pemain baru yang belum kenal pemain lama. Bahkan baru pertama kali ketemu mereka sudah harus melakukan pertandingan melawan tim-tim kuat. Nah, chemistry mungkin belum dapat, jadi kita butuh waktu. Jadi kita cuma berharap bahwa timnas bisa masuk ke round 4. Syukur-syukur kalau kita dapat bonus, kita bisa jadi runner up mendampingi Jepang untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Itu luar biasa loh teman-teman, pecinta sepak bola Indonesia, terutama timnas. Nah, disitulah kita harus memberikan support merah putih kita, jangan sampai hilang, jangan sampai kita ngejar. Nah, pada saat kemarin kalah dengan China, banyak teman-teman yang teriak, ganti STY, ganti STY. Pertanyaan saya simple kok. Kalau kita ganti pelatih, apakah langsung bagus? Tidak. Lebih bagus pelatih lama karena sudah tahu karakter pemain, sudah tahu gitu loh. Kalau kita ganti pelatih, contoh kayak Arab Saudi, ganti pelatih, itu pelatih hebat loh yang bisa bawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Nah, kenapa lawan Indonesia kalah? Apakah pelatihnya nggak bagus? Pelatihnya bagus, tapi karena mereka langsung mendadak, nah otomatis tidak seinstan itu. Kalau kita menjak STY salah taktik atau apa, oke, ya kan, kita terima. Kita kecewa, sangat kecewa dengan kekalahan kita lawan China. Kalau kita menang lawan China, sekarang kita ada di klasemen kedua. Artinya kita memiliki 9 poin, ya kan? Menjadi peringkat kedua. Tapi karena kita kalah, ya kita harus koreksi diri. Kesalahan kita di mana? Di pelatih. Oke, kita akan berikan eh, komentar-komentar, masukan-masukan ke pelatih. Hanya by YouTube, by channel-channel gitu kan. Tapi kita jangan menjudge. Tidak gampang mengganti pelatih untuk meraih hasil positif dengan instan, itu tidak mungkin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Untuk teman-teman saya mohon bantu like, subscribe, and share channel saya ini supaya membantu channel saya ini cepat berkembang. Silakan teman-teman memberikan komentar tentang apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing sama teman-teman. Silakan di komen teman-teman. Sampai jumpa. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih.